Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciandari, NPM 2020 31023. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema fungsi manajemen dalam proses manajemen. Pada dasarnya, fungsi manajemen yaitu terdiri dari yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penyusunan, yang keempat pengarahan, dan yang terakhir yaitu pengawasan. Dan saya di sini akan memaparkan fungsi manajemen yang kelima yaitu fungsi pengawasan. Pasti kita itu sering bertanya-tanya, apa sih fungsi dari pengawasan dalam manajemen? Mengapa sih dia sangat diperlukan? Mengapa fungsi manajemen itu sangat diperlukan? Yaitu dengan tujuan untuk meminimaliskan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan. Terus dari fungsi pengawasan ini, siapa yang harus diawasi? Siapa yang mengawasi? Nah, yang diawasi itu semua orang yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut tanpa terkecuali. Dan siapa yang mengawasi? Yang mengawasinya berupa atasan-atasan mereka. Contohnya, kuli itu yang mengawasi siapa? Mandornya. Manajemen paling atas siapa yang mengatasinya atau yang mengawasinya? Bisa dari pemilik perusahaan, baik dari pengawas eksternal atau luar dari kantor maupun komisaris. Terus, fungsi pengawasan itu apa sih? Nah, yang sudah saya jelaskan, fungsi dari pengawasan tersebut yaitu untuk meminimaliskan masalah-masalah yang muncul. Terus, pengawasan ini pun berbagai macam bentuknya. Ada pengawasan yang bersifat persuasif dan represif, pengawasan yang bersifat aktif dan pasif, dan yang terakhir yaitu pengawasan yang bersifat internal dan eksternal. Pengawasan preventif dan persuasif ini tuh berkaitan dengan waktu dilakukannya kegiatan, baik sesudah atau sebelum kejadian atau masalah yang muncul, bisa berkaitan dengan apa yang harus dicegah, apa yang harus dievaluasi. Jadi kalau preventif itu dia lebih cenderung untuk mencegah kerugian, mencegah kerusakan di awal sehingga dapat meminimaliskan sedini mungkin. Sedang kalau represif itu dia mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi untuk mencari jalan keluarnya. Selanjutnya itu pengawasan yang bersifat aktif dan pasif. Nah, pengawasan yang bersifat aktif ini dia lebih bagaimana mengawasinya langsung turun ke lapangan, langsung melihat perkembangannya. Sedangkan kalau persuasif ini sifatnya itu dia lebih memantaunya secara jauh. Jadi tidak dilakukan, misalnya kalau di pengawasan aktif jika hari itu ada masalah, hari itu juga mengatasinya. Kalau persuasif jika hari itu ada masalah, penyelesaiannya itu secara tidak langsung. Jadi membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan masalah tersebut, beda dengan yang bersifat pengawasan aktif. Selanjutnya pengawasan yang bersifat internal dan eksternal. Pengawasan itu bisa dilakukan dalam lingkup kantor tersendiri. Jadi bagaimana atasan itu melihat bagaimana cara kerja karyawannya, sehingga dapat melihat ini perkembangannya. Dan apakah boleh dalam perusahaan tersebut harus ada pihak eksternalnya? Tentu boleh, dengan tujuannya tidak menutup kemungkinan bahwa pengawasan internal ini sering membuat masalah, sering jadi biang kerok, sehingga pengawasan eksternal ini sangat dibutuhkan untuk melihat si perkembangan perusahaan tersebut. Bisa jadi pihak internal melihat perusahaan tersebut tidak terjadi masalah, tetapi pihak eksternal ini melihat, di perusahaan ini banyak masalah, banyak harus yang diperbaiki, harus banyak yang dievaluasi. Itulah pentingnya pengawasan dalam suatu perusahaan, dengan tujuan yaitu untuk meminimaliskan masalah-masalah yang terjadi di suatu perusahaan dan sedini mungkin bisa mengevaluasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan saya di video selanjutnya.